Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Mungkin kedepannya kita akan mulai jam 12 saja ya, atau jam 12:10 lah setelah sholat zuhur. Terus kemudian tadi di undangannya saya tulis pertemuan 8. Nah, kalau secara struktur pertemuan 8 kan UTS. Maka di sini saya jadinya materi ke pertemuan 9. Ini ada beberapa program yang sudah dipelajari, kemudian di sini ada yang akan kita pelajari, di sini sudah saya cantumkan ya. Ada tambahan 3. Yang sebelumnya ada penambahan pertemuan lalu ada G40, G41, ada G42, yang mana kita pelajari terkait tentang cutter compensation cancel, cutter compensation left, dan right. Oke, selanjutnya, Nah, di sini kalau yang tadi, yang sebelumnya itu ada left, ada right, di sini ada two length compensation. Kalau tadi cutter compensation, sekarang two length compensation. Nah, ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, ada yang berbeda sebelumnya. Kalau yang di sini adanya plus, terus ada minus, terus kemudian ada cancel. Di mana G43 ini maksudnya plus di sini adalah dia menambah ke arah bawah. Jadi posisi dari yang awalnya di titik ini, dia menjadi ke titik ini. Ini yang biasa kita kita gunakan kalau misalnya di mesin milling atau mesin bubut, itu kita namakan dengan namanya offset misalnya. Nah, offset di sini maksudnya kalau misalnya toolsnya sudah tumpul, nah, kalau misalnya posisi toolsnya awalnya di sini ya, posisi tools awalnya di sini. Kalau untuk tools baru ya, tools baru di sini. Lama-lama kelamaan kan dia akan tumpul ya. Dia jadi tingginya menjadi seperti ini, berkurang kan posisi toolsnya. Karena tumpulnya tadi di bagian permukaannya yang di sini menjadi lebih di bagian sininya sudah tumpul misalnya, atau misalnya sudah mengalami keausan. Makanya pada saat di bagian pada saat yang tumpul tadi itu dimajukan lagi ke arah sini. Nah, yang awalnya dengan tools yang sama yang masih toolsnya dicek masih bagus, masih bisa berproses, masih bisa digunakan. Nah, kita turunkan ke bawah, kita gunakan cutter length compensation plus, tools compensation plus. Jadi tool compensation-nya kalau plus berarti ke arah benda kerja dia ditambahkan untuk mengalami tumpul tadi. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau misalnya ini digunakan dengan cara mengubah dalam G-code-nya atau dalam pengkodean di programnya. Tapi bisa juga pada saat ini di beberapa mesin yang sudah di beberapa mesin yang sudah canggih sekarang itu biasanya offsetnya itu bisa langsung menggunakan fitur offset di sana. Misalnya kita ternyata offsetnya dia mengalami tumpul 5 mikron. Nah, kita tinggal tambahkan 5 mikron atau satuannya tergantung ya, nanti kira-kira perkiraan perbandingannya kalau 1:1 berarti kalau bedanya 5 berarti 5 mikron, atau enggak misalnya dengan perbandingan yang lain yang diatur di mesin CNC-nya. Terus kemudian kalau misalnya tidak ada fitur dalam mesin CNC-nya, tidak ada fitur offset, nah kita bisa menggunakan fitur yang ini, yang fitur G43 atau offset, atau untuk tools offsetnya. Ini bisa yang dimaksud adalah untuk penambahan offsetnya. Seperti yang di penjelasan di sini, G43, perintah G43 ini sebetulnya digunakan atau dikompensasi untuk tools length dalam arah yang positif.
Nah, ini biasanya sangat penting ya. Di sini dijelaskan perbedaan tools. Satu tools dengan tools yang lain dari secara kasat mata sama ukurannya. Tapi ternyata dia memiliki variasi tools yang berbeda. Contoh misalnya dengan toleransi sekian mikron atau sekian milimeter, nah itu bisa berpengaruh. Nah, makanya di sini dilakukan tool length composition. Atau yang kedua di sini jika toolsnya itu diganti di dalam satu program, itu juga ada kemungkinan toolsnya patah misalnya, terus kemudian kita ganti. Nah, itu bisa kita lakukan offset atau dengan cara yang kedua yaitu tool length composition. Di sini variasi dari toolsnya itu bisa diatur dari titik zero-nya tadi, atau misalnya kita sesuaikan dengan cara biasanya trial and error, gitu ya. Oke, kita hapus. Kemudian selanjutnya, oh iya, sorry, tadi saya kebalik ya. Kalau tool length composition itu bukan ke bawah tapi ke atas. Di sini saya ulangi kembali ya. Di sini alasannya dia ke atas karena posisi yang di bawah ini adalah benda kerja. Nah, kalau kita jelaskan di sini ini kan benda kerja. Terus kemudian ini ada pahat ya. Nah, ini ada pahat. Nah, seperti yang kita ketahui, arah pergerakan menuju benda kerja itu nilainya negatif. Kalau menjauh berarti positif. Nah, di sini kalau plus berarti dia menjauh atau apa? Dijauhkan. Gitu. Jadi misalnya sebelumnya kita sudah proses yang sebelumnya si toolnya tumpul, terus kemudian udah mengalami tool length composition. Nah, terus kita ganti tools yang baru. Nah, jadi posisinya lebih panjang dia dibandingkan dengan tools yang lama yang sudah aus tadi. Karena dia lebih panjang, akhirnya kita turunkan atau kita naikkan. Kita naikkan atau menjauh dari arah benda kerja. Menjauhi benda kerja plus berarti nilainya. Nah, di sini formatnya adalah N. N itu nomor program, terus kemudian G43 itu arti dari nama programnya, tool length composition plus. Terus kemudian H-nya itu adalah tinggi dari seberapa jauh yang nilai yang ini ya, yang akan kita naikkan. Mekanisme pencarian nilai H-nya bisa kita ukur menggunakan alat ukur langsung di benda kerja atau di mesin ya, benda kerja dengan tools jaraknya berapa, kita gunakan menggunakan spacer misalnya, atau kita bisa gunakan alat ukur yang lain. Apabila terlalu kecil biasanya sih menggunakan spacer untuk menambahkannya, atau yang berikutnya bisa menggunakan tahap trial and error atau coba-coba. Ini menggunakan spacer ukuran 1 mili, ternyata masuk nih tapi agak longgar, ya udah kita coba aja 1 mili dulu atau enggak 1,1 misalnya. Itu bisa dengan coba-coba seperti itu. Jadi memang tidak ada hasil yang langsung pasti ya. Jadi memang tetap harus dimasukkan. Cuman memang kalau bisa kita kurangi. Contoh misalnya untuk menghindari kelebihan kedalamannya. Kalau misalnya kedalaman kita di sini contoh ya. Nah, misalnya contoh kedalaman akan memotongnya itu kedalamannya sampai sedalam ini. Nah, berarti kita akan coba menaikkannya agak tinggi, misalnya sampai ke sedikit aja. Karena kalau misalnya lubang drillnya atau lubang millingnya kurang dalam, kita bisa tambahkan lagi, kita repair. Tapi kalau misalnya kita dalamnya harus 2 mili, ternyata dia memakan 2,1 mili, otomatis NG kan, tidak bisa di repair. Jadi biasanya sih gitu. Jadi dilebihkan atau dikurangkan sampai tidak melebihi batas maksimal repair. Oke, itu terus ini untuk tool length composition plus ya, karena dia pergerakannya menjauhi benda kerja. Nah, ini kebalikannya, tool length composition minus atau dia bergerak ke arah benda kerja. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Kalau yang tadi pergantian tools, kalau yang ini
toolsnya sudah diganti, terus kemudian dia mengalami aus, terus kemudian jadi lebih renggang. Nah, kita coba dekatkan lagi di sini. Nah, kita coba dekatkan lagi dia ke arah benda kerja. Dia sudah aus kok, udah renggang nih, berapa tebalnya, misalnya seperti itu. Ini kurang lebih penjelasannya sama dengan yang tooling composition plus. Kalau yang tadi plus dia menjauhi benda kerja, yang ini dia mendekati benda kerja karena dia mengalami bergerak ke arah bawah ya, ke arah benda kerja. Formatnya sama, N-nya atau nomor kode program keberapa, G44, terus ada H untuk tinggi. Terus kemudian untuk yang mau cancel, G43, G44, nah cancelnya bukan G45, tapi G49. Hati-hati. Untuk perintah tooling conversation cancel, di mana formatnya N-nya nomor program keberapa, terus kemudian G49. Langsung tidak ada H-nya, karena hanya cancel aja. Terus kemudian pada saat menggunakan, ada di tengah-tengah program menggunakan kata conversation right, left atau right, dan atau menggunakan tooling conversation plus atau minus, jangan lupa di akhir dari program harus meng-cancel. Jadi sebelum program berakhir harus di-cancel. Gitu. Jadi kalau yang tadi yang left right di-cancel dengan cancelnya, terus yang ini plus minus di-cancel juga dengan fungsi cancelnya, yaitu 49. Jadi jangan sampai nanti left atau right di-cancel menggunakan G49, nggak bisa. Jadi tetap G49 untuk meng-cancel yang G43 dan G44 gitu ya. Untuk di-cancel. Terus biasanya tujuannya kenapa harus di-cancel? Karena khawatir akan digunakan di proses selanjutnya. Maksudnya di proses selanjutnya menggunakan part yang berbeda atau menggunakan tools yang berbeda. Jadi mau tidak mau harus di-cancel lebih dulu di awal. Seperti itu. Jadi kegunaannya itu, atau misalnya kalau misalnya ternyata akan digunakan terus-menerus di program selanjutnya, berarti tidak perlu di-cancel, tapi di awal program itu dimasukkan jumlah kode yang tadi, yang plusnya tetap dimasukkan lagi di awal. Gitu. Tapi biasanya sih di-cancel. Contoh ya, contohnya seperti ini. Contohnya misalnya di N05 misalnya, di sini ada G44, H10 misalnya. Terus kemudian di bawahnya dia cancel G49 gitu ya, sorry. Misalnya N100 G49. Nah, ini dia cancel di bawahnya. Pada saat dia cancel, dia akan kembali pada saat cancel dia akan kembali membaca program awal. Program awalnya akan nambah G44 lagi, atau kata conversation minus lagi. Jadi terus-menerus minus, cancel, terus di atas minus lagi. Itu biasanya lebih enak seperti ini. Jadi di bawahnya di cancel, atasnya tidak berubah. Jadi tidak mengubah-ubah program. Tapi kalau yang ininya tidak ada, berarti di program selanjutnya ini tidak boleh ada lagi. Karena nanti akan dia berkurang. Misalnya tadi posisinya dia ada di angka Z-nya 10 misalnya. Terus kemudian kita kurangi H-nya 10, minus ya. Minus 10 berarti jadi 0. Terus nanti program ini nggak ada misalnya nih. Di G49-nya nggak ada. Nah, itu kalau misalnya di program di produk yang kedua 10 dikurangi 10, 0. Terus nanti di program kedua dia baca lagi G44 minus. Jadi 0 dikurangi 10 berarti minus 10. Terus kemudian di produk ketiga dikurangi terus-menerus. Nah, itu malah akan membingungkan, akhirnya minusnya terlalu banyak, akan memakan lebih banyak. Makanya lebih enak atau lebih nyaman biasanya kita tidak ubah terus-menerus, tapi kita buat repetasi atau pengulangan. Di sini langsung aja G49. Jadi cancel, dia di awal program dia membaca minus lagi, terus nanti proses-proses di akhir cancel lagi. Itu terus-menerus. Yang lebih enaknya seperti itu. Oke, terus nah, tooling composition tadi sudah ya, positif atau tooling offset plus atau positif.
Terus ini ada juga istilahnya negatif, 49 adalah cancel. Terus kemudian ada juga yang menggunakan H. H itu tool length offset cancel juga bisa. Itu biasanya tergantung dari kontrolnya yang berbeda. Tool length offset cancel atau tool length offset selection number atau H keberapa misalnya. Itu bisa. Ini adalah contoh misalnya N ke 66, ini di G43, G43 tadi plus atau positif. Terus H-nya 04. Nah, H04 itu ada penjelasan. Mana ya? Nah, ini. Misalnya di sini H04. Geometri 004 sampai 0. Terus misalnya yang 3 minus 7,47. Nah, itu H-nya itu bisa menggunakan aturan atau misalnya kita program di awalnya sudah otomatis misalnya H1 minus 5. H1 minus 10, H2 minus 10, H3 misalnya minus 7. Itu bisa kita atur. Tergantung dari kegunaan kira-kira kenapa harus diatur? Biasanya satu tools itu ya otomatis sama ya. Misalnya contoh ini benda kerja. Terus kemudian ini ada toolsnya. Nah, ini misalnya ada tools ya. Tools dengan benda kerja ini, toolsnya dengan bahan yang sama, dengan geometri yang sama, terus kemudian benda kerja dengan benda yang sama, dengan geometri yang sama, ini sama-sama. Berarti kita bisa kasih rekap data history. Contoh misalnya setelah 100 cycle time, kita ukur, oh ternyata dia mengalami keausan segini, berarti harus offsetnya sekian. Nah, itu kan sama kan? Berarti dia biasanya otomatis oke. Setelah 100 itu ubah jadi H01 gitu. Kemudian dia tahu setelah 1000 pieces dia akan menjadi toolsnya menjadi aus sekian mikron. Nah, itu tambahkan, oh berarti setelah 1000 di SOP-nya masukkan diubah menjadi H04. Jadi tidak kita kira-kira oh ini kayaknya udah longgar atau misalnya ini udah dimasukkan jigo no-go-nya oh, ternyata lebih kecil diameternya. Ya udahlah kita tambahkan offsetnya berapa kira-kira 5 mikron atau 10 mikron. Itu kan mengada-ngada ya. Karena kalau yang ini biasanya sudah diprogram kita sudah tahu oh ternyata produk ke 100 harus H01. Produk ke 500 misalnya H05 misalnya gitu. Biasanya dia udah ada itu. Karena di tool length offsetnya dia sudah ditentukan di sini. Jadi akan mendekati geometri sampai berapa minusnya, mendekati benda kerjanya. Bisa dilihat di sini bahwa benda geometrinya minusnya makin bertambah tergantung dari tool length offsetnya. Terus kita ke soal yang berikutnya, Nah, ini sebetulnya lebih ke actual travel dari offset number-nya. Ini lebih ke Z itu maksudnya jarak aktualnya ya. Di situnya mikron, apa satuannya mikron atau satuannya mili. Gitu. Nah, itu cara rumusnya adalah work koordinat untuk Z aksisnya berapa di program, Z aksisnya berapa, terus target positionnya Z koordinat ditambah dengan nilai dari H offset number tadi yang sudah ditentukan. Nah, ini contoh misalnya dia bergerak ke Z 0,1 menggunakan H01. Nah, 0,1 W tambah Z tambah H. W-nya itu 0, misalnya ya, W koordinat dia W koordinat value-nya Z aksisnya dari angka 0 misalnya. Terus kemudian nilai ZT-nya itu 0,1 nilai tujuannya, T ya tujuan. Atau isinya H01-nya minus 6743. Nah, ini dari sini. 6743. 6,743. Ini cara menghitungnya. Ini contoh yang berikutnya. Misalnya di sini dijelaskan jika WZ-nya itu 0,02. Nah, tinggal masukkan aja plus 0,02 ditambah sekian-sekian. Maka travel atau jarak aktualnya itu dia masih jauh minus 6,45. Bukan
minus 7,47 itu karena itu untuk programnya. Jadi sebetulnya untuk pergerakan aktual di mesinnya ya, maksudnya gitu. Karena yang dibaca aktual dengan yang dibaca di mesin sangat mungkin sekali itu berbeda. Tuh, kan dulu tuh kalau misalnya pernah ada yang tanya, kalau misalnya misalnya ada yang tanya kalau misalnya dulu ada yang apakah di program 0,1 di aktualnya juga 0,1 ya, itu belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Itu juga yang dijelaskan di sini. Itu kalau misalnya berbeda, kita bisa hitung yang aktualnya dia bergerakannya berapa banyak. Ini contoh berikutnya, ini sama seperti yang tadi. W-nya ditentukan, terus kemudian dimasukkan nilai Z-nya, ZT ya, terus kemudian nilai H07-nya berapa. Di sini H07-nya jika ditentukan minus 8,28. Oke, itu. Nah, ini untuk mencari aktual travel tadi kita tentukan kalau misalnya G43, G44 kurang lebih sekian. Cara penghitungnya yang tadi ya, jangan sampai lupa. Terus kemudian G43 H06 sekian, H06 sekian, terus kemudian jika dimasukkan ke rumus tadi, W ditambahkan ZT ditambahkan dengan apa tadi? Dengan H ya. Itu. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian offset number guideline. Nah, di sini sebetulnya lebih ke tool presetter atau pensettingan toolsnya. Di sini untuk tadi H01 misalnya minus 5, H02 minus 7, H03 minus 6. Nah, ini kita bisa presetter aja sih, lebih ke untuk pengecekan. Di mana jaraknya itu sejauh G54. G54 itu adalah titik koordinat baru. Itu bisa di mana aja maksudnya. Bisa di titik mana aja. Terus kemudian kalau yang tadi dari holder atau dari tool presetternya, kalau yang ini jarak ujung terhadap permukaan benda kerja. Ini juga bisa ditentukan dari tadi apakah menggunakan plus atau minus ya. Tadi kan beda ya, ada yang minus 0,7, ada yang plus 0,7. Itu yang tadi metode tool presetter atau tool presetter yang pertama dari sumbu awal dari toolsnya. Kalau yang ini menggunakan metode length offset, itu dari benda kerja yang tadi saya contohkan di G43, G44. Kalau misalnya aus, berarti nambah kan, dia menjauhi benda kerja atau bernilai nambah positifnya. Terus yang berikutnya menggunakan metode master tool length. Nah, ini master tool length itu contohnya di sini master tools-nya itu ada di T02. Nah, jadi kalaupun dia ganti-ganti tools bebas, yang penting seberapa jauh jarak dia terhadap T02. Kalau misalnya T01 lebih pendek, berarti dia arahnya plus ke atasnya. T03 lebih jauh, berarti jauh. Terus T04 dia ke arah bawah ya, ke arah minus, ke arah mendekati benda kerja. Ini sebagai contohnya aja. Dia menggunakan master tool yang bagian T02-nya. Terus kemudian itu length G43, G44 tadi, ini contohnya tadi ya, H sekian, HXX ya, H sekian ya, H01, H02, H03 gitu. Ini titik Z0-nya di sini didefinisikan misalnya di benda kerjanya. Menggunakan tool presetter ya, karena dari sumbu atau dari holder dari toolsnya. Kalau yang ini dari benda kerja. Ini metode tool length offset. Nah, ini adalah contoh program lama, contoh pemrograman lama yang belum dioptimasi. Saya hapus dulu ini. Program lama yang belum optimasi di sini ada contohnya G20 inch mode, G92 machine zero, G90 absolute misalnya.
terus kemudian G00-nya ke titik mana, terus kemudian G45, G45 belum ya, belum penjelasan. Nah, ini ada contoh yang perlu diperhatikan adalah arah pergerakannya. Contoh di sebelah kiri ada gambar toolsnya mengarah ke titik yang ini, ke X 3,4 pergerakannya, terus kemudian dia bergerak atau enggak dari jarak dari part menuju ke ujung tools. Oh, berarti ini dia menggunakan metode tool offset biasanya. Dia menggunakan tool offset. Di sini bisa dilihat dari N8 misalnya G01 ke arah Z01, kemudian F dia mengalami feeding. Terus kemudian M08 ke coolant-nya. Terus dia dari Z01 dia bergerak ke Z minus 0,89. Jadi dia dari positif 0,1 ke arah minus 0,89. Di mana ini Z0 berarti dia bergerak dengan kedalaman 0,89 dari permukaan benda kerja. Kita lihat, saya tandai. Nah ini ya. Awalnya dia di posisi toolnya di sini, terus dia akhirnya makan ke posisi toolsnya ini. Menggunakan feeding 7,0. Itu. Ini contohnya. Terus ini jet rapid approach. Bisa dilihat ini approach ya. Approach-nya dia menggunakan feeding. Nah, ini menurut saya harusnya tidak perlu karena ini kan model lama ya, program model lama. Harusnya mendekati nggak perlu menggunakan feeding, atau misalnya kita bisa menggunakan G00 aja langsung mendekati. Itu bisa. Kalau pas mau makan, cutting, proses pemotongan baru kita masukkan itunya, ada feedingnya, proses makannya. Terus kemudian di sini ada G92, G45, G92 itu model lama, terus kemudian diganti. Ini saya hapus dulu. Nah, ini udah diganti. Next lagi. Nah, dia jadi digabung. Berbeda dengan tadi yang lain, yang tadi dia langsung di awal udah ditentukan titik zero-nya, terus titik zero dia bergerak ke titik X, terus kemudian dia tool composition register, terus bergerak G43. Dia hanya ada G43 di sini bergerak untuk arah tool posisi plus minusnya tadi. Kalau yang tadi coba kita lihat di sini masih belum menggunakan G43 ya. Jadi dia masih menggunakan manual si turun naik pahat atau toolsnya. Nah, di sini dia sudah G43, terus kemudian yang bawahnya sama. Nah, ini yang saya tadi tandai ya, ini menurut saya sih harusnya bisa kita ubah, kita optimasi, kita pendekati benda kerjanya menggunakan G01. Atau alasannya mungkin karena Z-nya terlalu dekat ya, Z0,1. Kalau misalnya G00 kan berarti dia cepat ya, rapid. Takutnya nabrak atau kelewat. Terus kemudian, oh iya, ini ada keterangannya di bawahnya, G45 position compensation single increase. Jadi maksudnya dia nambahnya sedikit G45. Dia nambah sekitar H32. Kalau yang G46 single decrease, counter compensation double increase, nah ini nanti kita coba bahas ya. Ini nggak masuk ke pembahasan hari ini. Ini contoh menampilkan program yang tadi ada penggunaan G43, G44. Yang ini yang lebih modern, yang saya jelaskan tadi. Contoh program model lama 1, model lama 2. Terus ini saya hapus dulu. Nah, di sini ada ins mode, terus kemudian absolute position G00 ke titik G54 tadi. Sorry, saya mute. Nah, terus kemudian spindle, kecepatan spindle, terus kemudian M03 counter clockwise, clockwise. Terus G01 dia mendekati. Dia tetap mendekati menggunakan G01, mungkin khawatir terlalu cepat ya. Karena Z mendekati ke Z01, jadi lebih sangat dekat sekali. Dari situ dia bergerak, masih G01, lihat G01 di bawahnya tidak ada lagi. Berarti dia masih, karena berbentuknya models, dia masih berlaku. G01 tetap berlaku, cuman Z-nya makin bawah. Terus kemudian setelah selesai,
G00 kembali ke titik Z01. Nah, ini rapid G-track. Nah, kenapa pada saat makan dia tidak naik lagi? Nah, ini kalau di pembelajaran saran saya setelah dia makan Z0 sekian, lebih baik ada program untuk kembali ke titik Z01 dulu. Dia ngejauhin dulu. Karena kalau langsung rapid itu kemungkinan akan melukai situs atau si benda kerja yang sudah terpotong atau terdrill tadi. Jadi lebih baik menjauh dulu, setelah jauh baru bisa rapid jauh, menjauhi. Ini lebih modern ya, bisa dilihat ini programnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang berikut sebelumnya. Dia lebih panjang, lebih banyak. Gitu. Makin banyak programnya, makin banyak cycle time yang terbuang. Ini adalah contohnya tooling multiple ya, bisa menggunakan spot drilling. Jika spot drilling ya, jika tools yang menggunakan spot drilling G80, ini menggunakan drilling atau menggunakan tapping. Nah, ini kita akan bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Silakan, ada yang bertanyakan? Halo? Halo, suara saya terlihat, terdengar? Pertemuan berikutnya kita bahas yang selanjutnya tadi ya. Bentar, ada telepon dulu.